Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami muliakan, kita lanjutkan menjelaskan beberapa perkara yang dianjurkan bagi seorang yang sedang berpuasa. Itu yang berikutnya, yang ketiga adalah berdoa, ad-du'a indal fitr wa athna as-siyam, yaitu berdoa ketika berbuka dan ketika sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnad beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan seorang yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan salah satu dari 3 golongan itu adalah as-shaimu hatta yuftir, seorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, karena itu mari kita manfaatkan saat kita sedang puasa Ramadan, pas masih kondisi puasa ya, masih kondisi puasa belum berbuka, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di waktu itu sangat mustajab. Bahkan di sini Nabi sendiri langsung memastikan la turaddu da'watuhum, tidak akan pernah ditolak doa mereka, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk kebaikan kita sendiri, untuk istri, anak kita, keluarga kita, orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan doa di sini meliputi doa yang berkaitan dengan ukhrawi atau akhirah, dan juga berkaitan dengan doa dunia. Masalah dunia ataupun akhirah itu bisa kita panjatkan di waktu-waktu itu. Kemudian doa ketika berbuka, ketika menjelang akan berbuka itu kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa versi doa yang bisa panjatkan waktu itu. Doa pertama redaksinya, "Dhahaba dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Itu doa pertama, redaksi pertama. Dhahaba dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dhahaba dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtalatil 'uruq, dan urat-urat sudah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah tetap insyaallah. Ini doa ini hadisnya dikeluarkan Imam Abu Dawud dan selainnya dalam sunan beliau. Kemudian redaksi lain juga bisa diamalkan doa ketika menjelang buka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ila akhir doa. Allahumma laka sumtu, ya Allah, bagimu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan di atas rizkimu aku berbuka. Bisa ditambahkan sebagai riwayat itu wa bika amantu ila akhir hadits, dan kepadamu aku beriman. Redaksi ini yang kedua ini juga diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunan beliau. Jadi bisa dipilih salah satunya, bisa dhahaba al-dhama'u, bisa Allahumma laka sumtu. Dua-duanya boleh. Digabung juga boleh. Saya dapatkan penjelasan para ulama tentang masalah ini, menggabung dua doa ini juga boleh. Seperti dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala, beliau menggabungkan dua doa ini, bahkan ditambah doa lain. Bahkan
seandainya kita membuat redaksi doa sendiri pun juga boleh. Tidak persis seperti yang tercantum dalam dua hadis tadi juga boleh. Saya dapatkan sebuah redaksi dari sahabat, beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, yang berdoa ketika akan berbuka itu tidak dengan dua doa ini, tapi membuat redaksi doa sendiri. Juga boleh. Walaupun tidak dengan bahasa Arab juga boleh. Karena bagaimana seorang berdoa dengan bahasa Arab dia nggak paham yang diminta. Kita misalkan membuat redaksi sendiri bahasa Indonesia, ya boleh. Intinya kan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya Allah, tetapkanlah pahala untuk kami dari puasa kami hari ini misalkan, atau yang lainnya, itu juga boleh. Dan itu sanadnya sahih kepada para sahabat ya. Ini menunjukkan pada hakikatnya tidak melulu doa dalam kondisi ini harus persis dari Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat pun membuat redaksi doa sendiri, yang itu berarti pemahaman sahabat itu dibangun di atas ilmu, memiliki asal dari Nabi Muhammad SAW dengan keumuman hadis yang pertama saya sampaikan tadi, yaitu salasatun la turaddu da'watuhum. Artinya, atau dalam hadis lain Nabi menyebutkan orang berpuasa itu memiliki doa, doaun la turad, yang tidak pernah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dengan doaun di situ kalau dalam ilmu usul fikih dan ilmu nahwu itu namanya doaun, itu nakirah, kata benda tak tertentu, tak terbatasi, sifatnya umum. An-nakiratu fi siyaq al-itsbat tufidul umum, kaidahnya begitu. Penetapan dengan kata benda nakirah itu kata benda yang bersifat tidak terikat, tidak terbatasi. Dalam konteks penetapan itu memberikan faedah keumuman. Berarti doa apa saja boleh, karena di situ bentuknya nakirah. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Dan di sini perlu untuk kita sampaikan juga bahwa kalau mau jujur sebenarnya, ini kalau mau jujur ya, yang pernah belajar ilmu hadis, sebenarnya dua redaksi doa yang kami cantumkan tadi, Allahumma laka sumtu dan zahabal dhama'u, itu sebenarnya dua-duanya hadis ini kalau dilihat dari sisi riwayat hadis itu statusnya adalah dhaif, lemah. Dua-duanya lemah itu. Jadi tidak ada yang lebih sahih, tapi dua-duanya lemah. Kalau bukan karena waktu, saya akan sampaikan sisi kelemahannya, riwayatnya, rawi-rawinya, siapa yang mengeluarkan, siapa yang melemahkan. Saya punya kajian masalah itu, artikel ilmiah tertulis, dan itu sudah kita bahas sejak saya masih belajar di negeri Yaman waktu itu. Hampir 20 tahun yang lalu saya sudah belajar di Yaman itu sudah kita kaji. Jadi nggak ada yang lebih sahih karena dua-duanya dhaif. Dua-duanya apa? Lemah. Loh, terus bagaimana kok para ulama memakai redaksi doa yang hadisnya dhaif? Iya, karena memang doa itu masuk bab fadhailul a'mal saja. Hanya keutamaan amalan, bukan masalah halal wal haram, bukan masalah akidah, bukan masalah penetapan hukum-hukum. Itu boleh. Beda ketika kita menetapkan hukum halal, hukum haram, hukum wajib, hukum ini tidak sah. Masalah akidah itu harus dengan hadis yang sahih. Tapi kalau hadis lemah itu boleh digunakan dalam fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, dan doa itu termasuk keutamaan amalan menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama. Bahkan Imam Nawawi telah menukil ittifaqul ulama, kesepakatan ulama bolehnya menggunakan hadis lemah dengan syarat kelemahannya ringan, bukan hadis palsu, Pak. Kalau hadis palsu sepakat ulama dibuang, hadis palsu.
Hadis mungkar semua ulama sepakat dibuang. Tapi kalau hadis lemah yang kelemahannya ringan itu masih dipakai. Sebab kata para ulama kita, para ahli hadis, hadis lemah dengan kelemahan ringan itu masih punya potensi berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis yang lemah ini dengan kelemahan ringan itu masih didukung dalil-dalil lain yang sahih, yang sifatnya umum. Gitu ya. Jadi kalau yang hadis Allah zahaba dhama'u itu di negeri Yaman itu sudah dikaji oleh para guru-guru kita, para masyayikh di negeri Yaman. Termasuk yang melemahkan hadis zahaba dhama'u itu Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani. Dilemahkan itu. Zahaba dhama'u itu dilemahkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Sehingga mungkin di sini perlu saya himbau untuk kita semuanya, doa manapun yang kita pakai itu baik, mau digabung juga baik, mau doa dengan redaksi sendiri, bahasa yang kita pahami juga bagus. Kita tidak perlu, saya kira, untuk saling menyalahkan. Oh, saya pakai zahabal dhama'u, yang lain nggak boleh, atau saya pakai Allahumma lakasumtu, yang lain nggak boleh. Saya kira tidak bijaksana hal seperti itu. Mari kita, perbedaan hanya masalah doa seperti ini, perbedaan yang sangat ringan, masalah khilafiyah ijtihadiyah, yang kita mari mengedepankan sifat rahmah, kasih sayang, dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai dikorbankan dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Kemudian yang terakhir, disunahkan untuk orang yang berdoa itu berbuka ala rutobat. Kalau bisa, pas berbuka itu disunahkan, dianjurkan makan rutop. Apa rutop itu? Rutop itu kurma yang masih basah atau agak muda, jadi lebih rasanya rasa buah. Rutop ya. Nggak tahu kalau di sini ada enggak ya. Rutop jadi kurma yang masih muda tapi sudah enak, sudah manis. Itu kalau digigit itu kayak gigit buah gitu. Kers gitu, ada kersnya. Kalau bisa itu. Kalau itu tidak ada, baru tamar. Tamar itu kurma biasa yang sudah kita makan itu. Kurma biasa yang agak lengket itu. Kalau kurma pun tidak ada, ya air putih. Kurma juga nggak ada air putih. Atau juga bisa digantikan dengan lain. Kalau kita sunnahnya itu gorengan. Sunnah kita gorengan. Orang Indonesia itu kalau berbuka belum makan gorengan, belum afdal, katanya begitu. Belum afdal. Apapun kalau belum gorengan tidak afdal. Maka sunnahnya kita gorengan. Ya. Termasuk saya sendiri. Karena kebiasaan sih. Padahal di luar Ramadan tuh nggak terlalu gorengan, tapi kalau masuk Ramadan kalau buka kok kurang afdal kayaknya. Kalau belum makan gorengan gitu ya. Boleh saja itu, boleh. Karena di sini urutannya rutop, kurma, baru air putih. Berarti di luar kurma itu kan boleh juga. Bakwan apa lagi? Ini sunnah kita ya, sunnah kita bakwan. Sensasinya memang lain ya, sensasinya lain gitu. Sampai sebagian ulama mengatakan, pendapat lain yang mengatakan ya memang sebenarnya sunnahnya itu nggak harus kurma, tapi sesuatu yang manis-manis gitu. Karena ilatul hukumnya itu bukan kurmanya sebenarnya, tapi manisnya itu. Gitu. Ala kulli hal, masalah ini luas, jadi ya santai saja. Kita bisa menggunakan ini dan itu. Kalau ada kurma nikmati kurma, kalau ada rutop nikmati rutop, kalau ada bakwan sikat bakwannya. Ya, begitu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, atau disebutkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya, fa illam takun rutobatun fa ala tamaratin, fa illam takun hasyawatin mimma. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang artinya adalah Rasulullah SAW itu berbuka dengan makan rutop sebelum sholat. Sebelum sholat.
Ini menunjukkan juga ya kalau berbuka itu takjil dulu, jangan langsung makan. Nabi itu baru kalau mau untuk buka sebelum sholat maghrib itu makannya rutobat. Rutobat itu jamak dari rutob, artinya ya sekitar 3 rutob, 3 biji gitu. Maka sunahnya memang kalau buka itu jangan langsung makan, tapi makanan pembuka sedikit dulu lah. Takjil bahasa kita. 3 kurma, 2 bakwan, jangan langsung makan nasi sampai kenyang gitu. Itu kurang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada rutop, maka beliau kemudian makan tamar kurma, dan jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk dari air putih ya, karena waktu itu Rasul itu hidupnya sangat sederhana sekali. Jangan dibayangkan seperti kita umatnya sejahtera, uang banyak, makanan berlimpah. Enggak. Nabi itu sangat sederhana, bahkan tergolong miskin. Ketika wafat pun baju besi beliau itu tergadai di seorang Yahudi, hutang maksudnya, tergadai di seorang Yahudi. Lampu kamar beliau itu di rumah Aisyah itu antara menyala dan tidak menyalanya, banyak tidak menyalanya. Lampu minyak waktu itu ya, karena tidak mampu untuk mengadakan minyak untuk sebagai bahan bakar lampu tersebut. Kemudian yang terakhir, ketika berpuasa kita dianjurkan untuk menahan diri dari berbagai hal-hal yang akan mengurangi nilai puasa. Kemudian kita harus berusaha untuk menunaikan adab-adabnya dengan sebaik-baiknya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan berbarokah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.